Ya pemirsa, kembali Anda bersama kami dalam acara Hikmah Ramadan TVRI, dan kini kita lanjutkan kembali diskusi kita kali ini mengenai zakat. Dan kami ingatkan buat pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami persilakan Anda untuk menghubungi pesawat telepon kami 311 454. Topik yang kami bahas kali ini mengenai zakat. Baik Pak Ustaz, kita lanjut lagi nih Pak Ustaz. Tadi sempat tertunda nih penjelasan mengenai zakat nih Pak Ustaz. Jadi zakat tadi Pak Ustaz menjelaskan ada dua. Satu zakat fitrah, zakat fitrah, dan satu lagi ada zakat harta. Ya. Nah, kalau zakat fitrah tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustaz nih, dan batasan waktunya itu sampai menjelang sholat, sholat Idul Fitri. Nah, kalau zakat mal atau zakat harta itu gimana nih Pak Ustaz? Ya, alhamdulillah kita sudah menjelaskan zakat fitrah, dan satu lagi jangan lupa yang kadang-kadang kita banyak lalai ini. Allah berikan titipan kepada kita berupa harta benda kepada kita semua ya. Zakat mal harus ditunaikan. Ya. Barangkali yang bertanya bagaimana tata cara mengeluarkan zakat mal. Zakat mal itu ada standar nisabnya. Jumlah batasan yang sudah wajib dikeluarkan haulnya 1 tahun. Mengendap 1 tahun, yaitu apabila kita mempunyai harta senilai 85 gram emas. Untuk emas ya? Nah, itu kan emas perak kan. Dan 85 gram emas itu kita kalau diuangkan sekarang ini sekitar ya, karena saya nggak pernah jual emas, 45 juta lah ya. Kalau segram 500.000, berarti kan kalau kita kalikan. Sekarang sudah hampir 800, 900, hampir 1 juta nih 1 gram. Katakan 50 juta lah. Ya. Kita punya uang standar emas 85 gram, kita ambil harganya katakan 50 juta. Maka di situ ada zakatnya 2,5%. Wajib kita keluarkan. Oh Pak Ustadz, itu sudah saya keluarkan tahun kemarin, setiap tahun. Bukan cuma setahun itu saja. Dan pelaksananya Pak Ustadz, apakah? Pelaksanaannya sebetulnya tidak mesti di ujung Ramadan saja. Kalau Pak Musin sudah punya uang 100 juta, amin ya. Misalnya dapat uang, kita punya uang 100 juta, Januari kemarin. Sudah cukup 1 tahun itu, nggak terpakai simpenan ya, katakanlah emas, ada uang di bank. Kita gabungkan nilainya 100 juta. Maka dia dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Ya setiap tahun itu kalau uangnya nggak berkurang. Kalau bertambah, nilai zakatnya bertambah juga. Kalau uangnya berputar nih Pak Ustaz? Kalau uangnya berputar, misalnya kita ambil sebulan kemudian masuk lagi, itu nggak masuk sebetulnya. Nggak masuk. Yang maksud di sini adalah harta kita yang kita simpan selama 1 tahun. Maka kita zakati 2,5%. Kalau 100 juta, berarti 2.500.000. Subhanallah, kecil. Yang dititipkan Allah masih 97,5 lagi. Yang hakikat uang kita adalah 2,5 itu Pak. Baik. Itu yang punya kita betul hakiki, yang akan mendampingi kita di akhirat nanti. Jadi jangan nian Bapak Ibu yang sudah punya uang di bank, apalagi miliaran. Kalau nggak tahu jumlahnya, panggil kiai ustadz dan ahli ekonomi. Berapa zakatku ini? Oh 1 miliar. Nah, berapa? 2,5 miliar. Baik, cukup menarik nih Pak Ustaz. Kita ingatkan kembali buat pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami persilakan Anda untuk menghubungi pesawat telepon kami 311 454. Topik yang kami bahas kali ini mengenai zakat. Jadi buat pemirsa yang ingin bertanya mengenai zakat, kami persilakan Anda untuk menghubungi pesawat telepon kami 311 454. Baik Pak Ustaz, tadi cukup menarik nih mengenai zakat harta zakat emas. Sebenarnya tidak harus menunggu Ramadan, nggak mesti ya sebenarnya. Karena sampai sudah cukup 1 tahun, nisabnya sudah sampai, keluarkan saja. Cuma kita ini kebiasaan ya, karena di situ kita ingin membahagiakan para mustahik. Karena kebiasaan itu ada membahagiakan saat Lebaran itu memang luar biasa. Ketika kita mampu membahagiakan para mustahik itu, bagaimana Allah sangat mencintai hambanya itu. Makanya kata Allah, akan kutambah nikmat kamu. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Kita berzakat itu bersyukur sebetulnya. 100 juta, cuma 2,5 kita keluarkan. Kita masih punya 97,5 lagi. 2,5 itu Pak Ustaz, zakatnya itu misalnya setahun ini sudah kita bayarkan misalnya uang kita 100 juta.
Ketika tahun depan gimana nih Pak Ustaz? Ya kalau dia masih disimpan juga nggak terpakai, zakati lagi. Oh, oke. Dan Berarti, insya Allah kalau kita zakati bertambah. Bertambah nikmat itu jangan salah ya para pemirsa sekalian. Sehat itu nikmat loh, mahal. Iya, iya. Kalau Allah mau ambil harta kita dengan sakit, jangan sampai kita. Jadi makanya sebelum Allah ambil paksa, kan sebetulnya di Quran itu tegas loh. Ingat At-Taubah Iya. ayat 103. Khuz min amwalikum shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Ambil. Iya, iya, Agak maksud sebetulnya Pak Musin itu. Jadi kalau kita punya tetangga wong kayu, kita tahu harta kamu tuh ada punya tetangga miskin, fakir, mu'alaf, orang berhutang. Ambil. Artinya Allah di situ agak keras manggil. Khuz, ambil. Dan harus berbentuk uang ya Pak Ustaz ya? Tidak mesti bentuk uang, kan? Tapi kebiasaan namanya harta kan bentuknya uang yang bisa diuangkan. Kalau rumah, mobil itu tidak perlu dizakati. Jadi yang barang yang dipakai, ditempati itu tidak dizakati. Artinya barang yang memang betul-betul harta yang tersimpan rapi di bank, emas dalam kotak kita di rumah. Dalam bentuk investasi ya Pak Ustaz ya? Karena tetapi ada orang yang suka menzakati juga Pak, rumah, bagus. Bagus itu Pak. Baik, kita sambut dulu kita terima dulu ya. Pak Ustaz. Assalamualaikum Hikmah Ramadan TVRI. Waalaikumsalam. Iya, dengan Pak Jauhari di Lemabang. Iya, apa kabar Pak Jauhari? Pertanyaan saya Pak Ustaz. Iya, silakan Pak Jauhari. Kalau misalnya kita ada uang 50 juta, berapa yang harus kita keluarkan? Baik. Yaitu zakat malnya. Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya barusan kita bahas nih Pak Ustaz. Ya. Mudah-mudahan beliau diberi Allah rezeki dan mampu berzakat ya. Makasih Pak Jauhari, subhanallah ya. Bagus sekali pertanyaannya. Tadi jadi setiap sudah sampai nisabnya, zakatnya 2,5%. Artinya kalau dia 50 juta itu 1.250.000. Kita supaya enang hitung itu kan 100 juta, 2,5% kan berarti 2.500.000. Berarti kalau 50 juta 1.250.000. Yang punya kita masih 48 juta 750, masih banyak punya kita. Iya. Nah, Oke, jadi keluarkan segitu Pak Jauhari ya. Mudah-mudahan Allah tambah. Yakin saja Pak Jauhari, Allah sudah berjanji. Orang yang bersyukur aku tambah nikmatnya. Apalagi kalau kita mampu membahagiakan para mustahik, subhanallah. Saya kadang-kadang iri Pak, orang mampu berzakat banyak. Itu kan orang minta-minta itu Pak, kita ukur dengan kita. Ketika kita diberi, senangnya bukan main, begitulah ketika kita memberi orang. Akan panjang doanya itu Pak. Makanya saya sering usiakan kalau kita dapat rezeki, sediakanlah di mobil itu uang, jangan recehan lah Pak Musin 5.000, 10.000. Kita ada peminta-minta, kita tidak tahu, mungkin itu malaikat yang dikirim Allah untuk memberikan kita pahala. Ya, tapi tentunya beribadah ini harus ikhlas. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu Pak Jauhari, kalau 2,5% dari 50 juta, 1.250.000, 2,5%. Iya. Jadi yang pasti patokannya adalah emas tadi ya Pak Ustaz. Emas tadi. Ya 80 gram. Ya kalau dia punya 100 gram, kalikan lagi. Oke, baik. Kita sambut dulu pemirsa yang bergabung nih Pak Ustaz. Assalamualkum Hikmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih Pak? Alhamdulillah kita jumpa dengan TVRI. Jadi Pak Ustadz yang nak ditanya ini, mohon maaf kalau ada kebun tak kira-kira 3 hektar ditanami sawi. Nah, dia ini kira-kira kena zakat malnya apa dari hasilnya apa mana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaan Pak. Iya, dari Pak Rudi nih. Jadi zakat harta tadi kan banyak, ada zakat penghasilan dari kebun, karet, sawit, seperti kata Bapak tadi. Kalau zakat penghasilan itu, keluarkanlah setelah kita menikmati hasilnya. Oke, dari hasil jadi panen setelah ya. berhasil, kita kumpulkan berapa? Sawit 3 hektar, katakanlah kita doakan sawit beliau ini banyak dapat ya, katakanlah beliau dapat 1 M misalnya. Nah, kalau dia tak ada hujan, maka zakatnya 5%. Kalau dia dengan pemupukan, dengan irigasi pengairan, maka dia 2,5%. Tapi kalau dia tak ada hujan, pupuk alami dari Allah Subhanahu wa ta'ala semua disiram dengan air hujan, maka dia zakatnya 5%. Kapan dikeluarkan? Ketika Bapak tadi nimbang sawit tadi hasilnya sekian
ratus juta, zakatkanlah. Makanya itu filosofinya, ketika kita sudah sampai waktunya, sudah dapat hasilnya, segera keluarkan zakatnya. Dan itu nanti Pak akan terasa ketenangan Bapak, menikmati yang tadi kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Pak sawitnya bertambah tahun depan. Yakin saja amin. Pak. Mudah-mudahan ya Pak Rudi ya. Memang zakat harta itu merupakan satu titipan. Betul Pak Pak Musin. Apa yang kita terima itu hanyalah titipan buat kita. Yang memang sebagian itu adalah Betul hak orang lain. itu, Makanya kita diminta untuk mengeluarkannya melalui zakat. Betul Pak. Baik, tadi kita membahas mengenai zakat mal. Ini ingin bertanya lagi nih Pak Ustaz. Ini mumpung di akhir-akhir Ramadan ini kan sering kita melakukan zakat fitrah nih Pak Ustaz. Nah, bagaimana sih Pak Ustaz kalau seandainya penyerahan zakat fitrah itu misalnya suami istri, anak-anak, kita biasanya titipkan ke orang tua untuk bisa memberikannya gitu. Maksudnya punya kita suami istri, kemudian anak, kemudian juga orang tua juga kita titipkan untuk menyerahkannya ke orang tua yang menyerahkannya kemana terserah gitu. Oh, bukan berzakat dengan orang tuanya, bukan. Tapi kita menitipkan. Kita tidak tahu tempat mustahik. Mak kita ini kan lama umurnya tahu. Kita tolong mak bayar ke zakat. Boleh. Yang penting jangan berzakat dengan orang tua, tidak boleh. Iya, baik. Kita tahan dulu Pak Ustaz. Ya, kita boleh, terima dulu pemirsa yang bergabung. Assalamualaikum Hikmah Ramadan TVRI. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana nih Pak? Pak Sutoyo di Telang, Banyuasin. Banyuasin, Pak Sutoyo. Apa kabar nih Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan nih Pak Sutoyo. Saya mau tanya Pak Ustaz. Saya mempunyai uang di bank 50 juta. Tapi uang itu untuk setor haji. Apa wajib dizakat apa tidak? Baik. Ya. Cukup Pak Sutoyo? Itulah Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rata-rata sama nih uangnya 50 juta semua. Ya, kita doakan Pak Sutoyo sampai niatnya. Ya. Karena haji juga merupakan rukun Islam yang kelima. Baik, terima kasih Pak Sutoyo. Bagus pertanyaan. Kalau dia dipergunakan untuk menunaikan ibadah haji, maka dia tidak dizakati. Kagak mana zakat berkurang. Iya. Sedangkan 50 juta itu sekarang kan kurang. Jadi kalau dia sudah tertanam di bank sebagai tabungan haji, maka tidak lagi dizakati. Karena itu sudah dijadikan untuk pelaksanaan ibadah lainnya. Iya. Yang dizakati itu adalah uang kita yang memang betul-betul simpanan kita di bank atau kita punya harta emas, perhiasan emas yang tidak kita pakai di rumah kita. Kalau sudah teruskan haji, nggak usah lagi, nanti berkurang. Kalau sudah teruskan kan namanya tabungan haji sekarang kan, nggak usah lagi. Karena itu sudah diniatkan untuk kita menunaikan ibadah haji. Insya Allah nanti akan berkah uang itu Pak. Iya. Dan Pak Sutoyo ya. Benar. Terkadang untuk mendapatkan porsi haji kan uangnya langsung kita daftarkan dan harus kita limpahkan dan tidak ada lagi di rekening nasabah gitu. Sebetulnya itu sudah menjadi milik negara. Iya. Yang kita titipkan untuk pemberangkatan kita. Jadi tidak usah dizakatkan lagi. Dan itu sudah nggak bisa diambil sampai kita nanti pelunasan. Nanti kan ada kekurangannya kita lunasi itu. Itu Pak Sutoyo bagus ya. Semoga hajat Bapak terkabul. Iya, bisa jadi juga Pak Sutoyo tadi ini maksudnya bahwa walaupun sudah mendapatkan porsi, mungkin ini untuk tambahan. Nanti saat pelunasan mereka menabungkan uangnya 50 juta. Nanti kalau sana pelepas pelunasan ini uang untuk tambahan haji. Maksudnya yang itu perlu nggak untuk kalau yang itu kita sudah mendaftar haji dapat porsi, nanti kan ada untuk pelunasan itu zakati. Karena itu belum dipergunakan. Tetapi lihat nisabnya haulnya sudah sampai 1 tahun belum. Nah, kita ini kan patokannya 1 tahun mengendap untuk sebagai simpanan dizakati. Nah, itu kalau simpanan untuk direncanakan untuk tambahan dizakati dulu. Insya Allah nanti bertambah Pak Sutoyo ya. Yakin saja. Apalagi di Telang itu biasanya petani Telang ini Pak, insya Allah berhasil banyak. Iya, dari kebun ya Pak Ustaz. Kebun, sawit. Kita terima kembali pemirsa yang bergabung nih Pak Ustaz. Assalamualaikum Hikmah Ramadan TVRI. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih Pak? Dari Rusdi, kilometer 11. Iya, silakan Pak Rusdi. Saya mau tanya sama Pak Ustadz, estimasi duit cash memang tidak ada. Tapi kalau dikumpulkan dari fee proyek, itu melebihi hisab gitu. Masih kena nggak pajak zakatnya gitu? Baik. Itu aja Pak Rusdi. Pak ya? Ya, karena sejumlah proyek saya dapat fee gitu. Nah, dari jumlah itu, kalau dikumpulkan sebenarnya sudah melebihi hisab gitu. Tapi uangnya
zakat atau gimana gitu. Oke. Zakat ini zakat penghasilan ini. Penghasilan ya? Ya, tapi masih estimasi Ustaz. Oh, uangnya belum didapat ya Pak Rusdi? Ya namanya fee kan belum diterima. Oke, iya benar. Namanya fee proyek. Iya. Betul. Tapi Terima kasih Ustaz. iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ini bagus ini Pak Rusdi ini, udah punya niat. Estimasi saya ini insya Allah berdoa mudah-mudahan saya dapat katakanlah 100 juta. Iya. Proyeknya kan miliaran. Ya kita doakan nanti dapat banyak doanya. Jadi kalau zakat penghasilan itu Pak Rusdi setelah Bapak menerima. Oke. Jadi setelah Pak Rusdi menerima PI, nggak usah diestimasikan. Pak Rusdi berapa saja menerima PI nanti, ambillah 2,5% zakat kelah. Selesai. Oh, langsung artinya setelah mendapatkan Iya, menerima. zakat penghasilan ya Pak Ustadz? Ya, jadi kita estimasi itu hanya kita ngukur saja 100 juta berarti 2,5. Jadi Pak Rusdi ketika Bapak menerima hasil nanti, PI katakanlah hasil dari usaha Bapak, hasilnya itu yang kita zakati. Ya kalau belum diterima kan belum tahu kita berapa. Dapat 50 juta, zakati. Dapat 30 juta, zakati nggak apa-apa. Jadi berapapun kita terima, kalau zakat penghasilan itu keluarkanlah ketika kita menerima hasilnya. Oke. Beliau cuma tanya estimasi tadi kan. Iya. Jadi setelah menerima Pak Rusdi, setelah Bapak menerima hasil usaha Bapak tadi itu zakatin, segera keluarkan 2,5%. Oke. Alhamdulillah. Iya Pak Ustadz, ini pertanyaan juga nih Pak Ustadz mengenai kalau kita mempunyai salah bentuk investasi dan bentuk tabungan nih Pak Ustadz. Kita kan misalnya tadi uang kita tabung kan setiap bulan kita dapat bagi hasil. Ya. Nah, yang kita zakatkan itu apakah dari bagi hasilnya 2,5%, apakah total seluruh Pak Ustadz? Total seluruh. Total seluruh. Karena di bank itu kan buku tabungan punya kita. Berapa total saldo kita? Soldanya aja. Iya. Memang kalau kita tanya, tapi tambahannya itu kan belum 1 tahun Ustadz. Ya sudah, kurangi baik. Kalau kita hafal berapa bulannya. Cuma sepeda bingung sudahlah. Aku anjurkan berapa saldonya itu zakatilah baik. Oke. Itu setahu aku yang setahun ini baru separuh. Kan bingung gitu kan ya, separuh baik. Yang kita yakin lah setahun. Yang lain ini rasanya baru sebulan dapatnya tambahan. Iya. Tapi kalau saya anjurkan sudahlah berapa saldo kita itu zakat tidaklah. Karena ada semacam ketenangan batin itu. Cobalah tanya sama orang-orang yang rajin berzakat malah itu ada ketenangan batin Pak. Iya. Tapi kalau memang dia mau dihitung yang sudah ngendap 1 tahun silakan saja nggak apa-apa. Memang itu aturannya. Itu ya. Baik, kita terima kasih. Terima kasih. Yang ingin bergabung nih Pak Ustadz. Assalamualaikum Hikmah Ramadan TVRI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana nih Pak? Dengan Bapak Hasanuddin di Upang Ceria, Pak. Dengan Pak? Hasanuddin di Upang Ceria. Oh, Pak Hasanuddin. Apa Ya. kabar nih Pak Hasanuddin? Sehat? Alhamdulillah kabar baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Silakan Pak Hasanuddin yang ingin ditanyakan Silakan, mengenai Jadi mau zakat. tanya Pak masalah zakat ini Pak Ustadz ya. Iya. Boleh kan misalkan zakat itu Pak misalkan dibayarkan oleh seorang paman Pak, bukan orang tuanya. Misalnya paman itu misalkan ya alhamdulillah diberikan rezeki banyak oleh Allah, jadi dia itu maksudnya mau Pak zakatkan ponaannya, itu Pak. Atau itu ceritanya sehat atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan bagus ini. Iya. Jadi Pak Hasan, kita ini kepada siapapun kita boleh menzakati orang. Tetangga pun kalau dia nggak mampu, kewajiban kita sebetulnya. Apalagi masih ponaan, kita tahu dia kurang mampu. Saudara kita sepupu ya, mamang kita tahu dia kurang mampu, kita zakati. Iya. Nah satu lagi pembantu itu wajib tuannya. Jangan salah ya. Kalau kita punya pembantu di rumah, babysitter, kita yang menzakatinya. Jangan sampai dia melakukan zakat sendiri. Jadi kembali ke pertanyaan Pak Hasan tadi, boleh Pak Hasan, ponaan, mamang, ya sepupu kita. Kini kita merasa mampu. Pokoknya kamu sekeluarga, aku sudah bayarkan zakat kamu ya. Tapi niatkan, ini zakat fitrah untuk ponaan aku nama ini bin ini. Tolong terima, boleh. Bahkan Bapak dapat pahala. Bagus Pak. Iya. Artinya itu memang tanggung jawab kita nih Pak Tanggung jawab sebetulnya tanggung jawab kita. Inilah fungsi sosial zakat ini sebetulnya besar sekali manfaatnya. Kalau kita renungkan subhanallah ya, Allah tetapkan 8 mustahik. Berarti kita nih banyak tanggungan kita Pak Musin. Ketika kita dititipi Allah harta. Kalau kita tetangga kita sebelah lah tahu kurang mampu. Pokoknya Bapak, Ibu ya, jangan usah berzakat lagi karena Bapak Ibu sudah saya bayarkan keambil zakatnya. Minta tolong nama Bapak sama binnya sama anak-anak. Subhanallah, bagus. Nah ya, Pak Ustadz,
tadi melalui amil zakat nih Pak Ustaz. Amil zakat. Nah, kalau seandainya kita tidak melalui amil zakat nih Pak Ustaz, kita Langsung. langsung gimana Pak Ustaz? Boleh. Kita nih Pak, amil zakat itu sebetulnya dibentuk apabila ada orang yang mau berzakat tidak tahu di mana mustahik. Itu fungsi amil itu. Makanya dia dibentuk amil mengumpulkan. Tugasnya mengumpulkan dan menyalurkannya. Tapi kalau kita tahu tetangga kita, saudara kita, ini berzakat ini ke saudara dulu Pak Musin ya. Oke. Mana yang terdekat? Saudara kandung miskin, kita tinggalkan, jangan. Dia dulu yang berhak kita zakati. Jadi kalau kita tahu tempatnya langsung lebih afdol. Jadi lebih afdol. Tetangga kita tahu masih nak keambil, oh jangan, langsung baik ke sini ya. Zakat kelak. Ini zakat kami sekeluarga 1, 2, 3, 4 tolong terima zakat itu lebih afdol itu. Nah, yang zakat amil tadi itu ya, amil itu misalnya ada uang baru pindah, misalnya gitu, atau lalamu mukim tapi memang tidak tahu dia. Kami ini mau kemana menyerahkan? Iya, yang mana miskin, yang mana fakir, cak berduit galau kampung ini, misalnya kan, sudah titipkanlah ke amil. Tanggung jawab amil nanti untuk mengatur pendistribusiannya. Jadi boleh Pak Musin. Boleh. Lebih afdol malah kalau kita tahu tempatnya ya. Ya, baik Pak Ustaz. Sekarang ini terkadang ya Pak Ustaznya perekonomian ini terkadang misalnya memang tanggung jawab seorang suami Pak Ustaz, terutama ekonomi keluarga. Namun terkadang di satu sisi ada juga misalnya di satu sisi suami penghasilnya tidak terlalu tetap, istri yang berpenghasilan. Oh. Nah, boleh nggak nih Pak Ustaz kalau Boleh. seandainya si istri itu membayarkan zakat fitrah untuk suami dan juga anak-anaknya? Iya, zaman sekarang kan justru kadang-kadang besar gaji istri dan suami. Iya, kan. Atau mungkin suaminya katakanlah jangan nggak bekerja, ya sakit lah ya, dan dia nggak mampu bekerja lagi. Apakah boleh zakat? Boleh, malah wajib. Jadi tanggung jawab itu keluarga itu sama-sama. Jadi yang berkewajiban menzakati keluarga itu ada dua, anak terhadap orang tua terhadap anak, juga oleh suami istri. Jadi kalau suami kita nggak mampu lagi, kita zakati dengan uang kita boleh, malah wajib tetap dizakati itu. Nah kembali ke pertanyaan pertama tadi yang masalah nitip tadi nanti. Oh iya Nanti ada yang nanya. Kepada orang tua. Kalau kita berzakat nitip sama orang tua, tapi bukan berzakat sama orang tua, jangan salah. Mak, tolong zakat kami surga ini tolong sampaikan dengan mustahik. Iya. Nah ini namanya Mungkin ini. sibuk untuk ini Pak ya. Karena mak kita anggap kita tahu tempatnya dia. Boleh, ya boleh. Jadi nggak masalah. Yang penting bukan berzakat sama orang tua kita. Cuman kalau kita mampu berangkat dewek, bagus lagi itu dewek. Iya. Itu. Baik, kita terima Kita kembali terima bisa dulu, gabung. ya. Assalamualaikum Hikmah Ramadan TVRI. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana nih Pak? Ini Pak Ustadz, Iya Pak. saya ini bertanya, tapi luar tema ini. Nggak apa-apa. Saya ini ingin ngajak atau di kampung tetangga untuk berbuka bersama tahun depan. Jadi saya Sayang terputus nih Pak Muhammad ya. Baik. Mungkin dicoba lagi ya untuk Mudah-mudahan nanti bisa coba lagi. bisa terhubung mudah-mudahan karena cukup menarik nih tema kita mengenai zakat karena memang akhir-akhir ini biasanya kita disibukkan dengan masalah karena ini zakat. bagian dari kewajiban dan salah satu rukun Islam. Ya. Nah, Baik, Pak Ustaz, gini, terkadang kan seseorang itu ada yang dikarenakan sakit nih Pak Ustaz, dan tidak misalnya, dan mereka itu tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, karena dan itu kan harus membayar dengan fidyah nih Pak Ustaz. Nah, sementara orang tersebut dalam keadaan miskin, nah itu banyaknya nih, balanya banyak bener, miskin sakit gitu Pak Ustaz. disitulah Gimana nih Pak Ustaz? Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala ini betapa sayang sama hambanya. Tidak pernah dia memaksakan di luar kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji hambanya, menyuruh hambanya di luar kemampuannya. Kalau dia nggak mampu puasa, sudah tua ya, sudah tua renta, nggak mampu lagi puasa. Itu kan penggantinya kan fidyah. Sementara orang tua ini miskin pula, tidak sanggup. Ibarat mana lagi tidak ada apa-apa. Tidak usah bayar fidyah. Nah, makanya inilah fungsi zakat tadi Pak Musin. Iya. Kepedulian sosial. Orang-orang semacam ini kalau kita mengetahui dia sudah renta, nggak sanggup puasa, penghasilan nggak ada, jangan sampai terlantar. Jadi kalau dia memang nggak mampu lagi, makanya membayar fidyah, jangankan fidyah, zakat fitrah itu Pak Musin. Siapa yang boleh tidak mengeluarkan zakat? Yang boleh ya, dalam tanda petik, bukan boleh berarti bebas boleh.
yang boleh dimaafkan tidak mengeluarkan zakat itu apabila 1 Syawal itu ya. Kalau dia keluarkan 1 Syawal zakat fitrahnya itu, siang nanti dia nggak makan karena dikeluarkan untuk zakat, maka dia boleh meninggalkan zakat itu tidak dikeluarkan. Itu ukuran untuk miskin ya. Tapi kalau dia dikeluarkan 1 Syawal sebelum itu dikeluarkan, siang masih baca makan, masih wajib dia berzakat. Tapi kalau ku keluarkan ini siang aku udah makan, maka dia boleh untuk tidak zakat. Meninggalkan zakat tahun itu. Itu standar miskinian sudah kira-kira. Tapi sekarang kan jarang yang kayak itu. Dikeluarkan siang masih merokok. Nah, kira-kira itu. Mungkin bisa dibantu juga nanti pembayarannya melalui anak atau juga orang-orang terdekat tadi Pak Ustaz ya. Itulah tadi yang kita ditanyakan Bapak tadi kan, bolehkah kita menzakati orang? Boleh. Di sini letak kepedulian sosial, fungsinya zakat itu peduli sama kita. Kembali kepada pertanyaan tadi, yang apa tadi? Yang mengenai dari Pak ini ya, yang terakhir pertanyaannya. Nah, pertanyaan terakhir kan masalah zakat orang tua yang dititipi tadi ya. Iya. Nah, jadi kembali kepada yang tadi, jangan sampai salah ya pertanyaan tadi. Orang tua itu tidak boleh menerima zakat dari anak, karena anak berkewajiban terhadap orang tua. Sebaliknya, anak itu tidak boleh menerima zakat dari orang tuanya, karena itu berbalik. Nah, jadi yang boleh itu menitip saja, tolong mak sampai ke zakat aku nih kepada yang berhak menerimanya. Cuma lebih abdul kalau pacak kita baik, jangan berkong tua. Siapa tahu kita itu zakat beras kan nak gotong ini berat pula kan. Nah, itu. Tapi sekarang ini juga Pak Ustaz kan banyak kita ada sini untuk kita diskusi mengenai misalnya mengenai zakat. Ada juga misalnya mengenai keuangan yang itu, dan juga ada satu badan-badan tertentu yang menyediakan. Jadi jangan terlalu sulit lah buat kita kalau seandainya untuk berdiskusi masalah zakat itu sendiri ya Pak Ustaz sebenarnya. Karena ada juga lembaga-lembaga misalnya dari perbankan kan, apalagi yang nasabah-nasabah yang mempunyai dana lebih, biasanya kita ada juga perbankan tersebut menyediakan fasilitas untuk sarana zakat. Jadi kalau seandainya mau diskusi masalah zakat, advisor lah Pak Ustaz, jadi kita di sana juga menyediakan. Jadi buat terutama orang-orang yang mempunyai dananya lebih Pak Ustaz. Malahan sekarang ada melalui mobile banking juga nih Pak Ustaz, sudah ada nih Pak Ustaz untuk zakat harta gitu mau disalurkan kemana gitu nih Pak Ustaz. Dan mengenai tadi Pak, tadi juga mengenai investasi kita dalam bentuk tabungan nih Pak Ustaz. Terkadang nih Pak Ustaz ya, ketika kita investasi dalam bentuk tabungan, kita di awal itu pengen langsung diberikan 2,5% dipotong gitu. Dari hasil kita menabung itu minta dipotong aja langsung 2,5% biar untuk disalurkan ke zakat. Itu bagus sebetulnya itu. Artinya seperti filosofi zakat tadi, ketika kita sudah menerima menghasilkan sesuatu dari usaha kita, baik kebun, usaha mungkin berniaga, apapun bentuknya, kita menerima seperti kata Pak Rusdi dapat P tadi, langsung keluarkanlah 2,5%, supaya kita terasa nikmat menerima titipan yang lebihnya itu. Nah, itu ya. Oke, ini gimana nih Pak Ustaz, ciri-ciri orang yang mendapatkan zakat nih Pak Ustaz, dan bagaimanakah orang yang mampu tapi sebagai pembina zakat itu sendiri nih Pak Ustaz. Menerima zakat. Dia mampu tapi dia menerima zakat. Oh, barangkali ini bagian dari amil ya. Iya, gimana nih Pak Ustaz? Seperti amil, seperti saya kan ketua masjid. Itu kan penasihat dan amil kan. Apakah dia berhak menerima zakat? Ya kalau dia bekerja ikut mengumpulkan berhak. Cuma kadang-kadang biasanya amil-amil yang orang mampu ini dia terima, dia zakatkan lagi, disedekahkan lagi boleh. Ya kalau dia sebagai amil yang pengumpul zakat dan pendistribusian memang ada jatah haknya. Cuma biasanya kadang-kadang yang seperti ini mereka tidak ambil. Cuma kalau dibilang boleh, boleh. Karena kan salah satu al-amilin tadi atau bayat tampung salah satu yang mustahik penerima zakat itu adalah amil, orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Maka dia boleh menerima. Itu salah satu orang dan biasanya dia langsung disedekahkan lagi biasanya gitu kan. Cuman hati-hati ya. Saya sampaikan dengan para pengurus masjid dan panitia amil, zakat fitrah itu tidak boleh bersisa. Jadi harus dibagi habis. Bagi habis. Ini pernah dulu kejadian menyisakan untuk uang kas masjid, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi zakat fitrah itu dibagi habis. Mama Pak Ustadz
kami baginya jam 3 sore, waktu hari terakhir Ramadan. Datang lagi nak berzakat, terima, antar juga ke mustahik. Jadi tidak boleh dijadikan misalkan berzakat dengan uang, dijadikan uang kas masjid, enggak boleh. Baik Pak Ustadz, kita akan lanjut lagi obrolan kita nih Pak Ustadz mengenai zakat. Kita akan mengajak pemirsa di rumah terlebih dahulu menyaksikan beberapa pesan-pesan berikut ini.